Halo Sobat Poko, dimanapun kalian berada, selamat datang di Podko, podcastnya Poko, bersama saya Zara Salsabila. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yang keren dan kece banget. Nih ada Kak Nirsa Ismi Almanda. Kak Nirsa Ismi Almanda ini adalah awardee terbaik Poko Scholarship yang beberapa waktu lalu juga diadakan oleh Poko Indonesia. Mungkin langsung saja kita sapa Kak Mimi. Halo Kak Mimi. Halo Kak Zahra, halo teman-teman semuanya. Oke, mungkin Kak Mimi boleh ini dong, kenalan lebih dulu ke teman-teman Sobat Poko di luar sana supaya kita bisa tahu nih siapa narasumber kita yang keren pada kesempatan ini. Oke, siap nih Kak Zahra. Halo teman-teman semuanya, terutama buat Kak Zahra nih, karena kita serum ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya itu Nirsa Ismi Almanda, tapi biasa dipanggil Mimi, supaya lebih simple aja gitu. Dan kalau Mimi kan lebih enak didengar gitu dan lebih enak dihafal. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan masyarakat di Universitas Negeri Jakarta, dan pada saat ini saya menempuh semester 2 dan barusan banget keluar IPK dan ya berarti akan masuki semester 3 nanti pas masuk. Dan saya adalah awardee terbaik pertama di Poko Scholarship yang diadakan oleh Poko kemarin ya. Oke, wah berarti udah selesai UAS nih ya Kak Mimi? Iya Kak, udah selesai UAS. Oke deh. Oke teman-teman, mungkin selain dari di kesibukan akademi, mungkin juga beberapa waktu lalu ikut Poko Scholarship, kesibukan Kak Mimi ini apa aja nih Kak selain ada di akademik? Oke, kalau misalnya kesibukan saya sendiri, saya memiliki usaha sendiri, yaitu adalah The Best Company underscore IDN, adalah apa sih itu namanya? Adalah company yang bergerak di bidang makanan, tapi makanannya itu beda, Kak. Jadi makanannya itu adalah makanan sehat yang tanpa penyedap dan juga tanpa pengawet, serta dibuat sendiri oleh saya, mama saya, dan ada satu lagi teman saya. Jadi saya membuat perusahaan itu adalah intinya untuk menyadarkan kita sebagai anak-anak muda dan juga sebagai konsumen, kalau makanan itu tidak bisa, kalau misalnya cuman enak saja, tetapi selain sehat, enak ya bisa juga yang murah gitu. Selain itu kan saya juga adalah orang yang aktif mengikuti perlombaan, sehingga saya biasa dalam 1 bulan itu mengikuti minimal ya 5 buah perlombaan. Karena kenapa? Karena menurut saya kalau misalnya perlombaan itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan juga, Kak. Bayangkan kalau misalnya satu lomba itu hadiahnya 500.000, kita menang 5 lomba, berarti dalam 1 bulan kita bisa dapat 2.500.000. Apalagi lomba itu kan bersifat fleksibel ya, Kak. Mau kita ngumpul karyanya juga nggak apa-apa. Jadi ya tidak ada tuntutan tersendiri gitu kalau misalnya kita sudah daftar di suatu lomba. Jadi saya merasa kalau misalnya ikut lomba itu adalah salah satu sumber pendapatan yang menurut saya menguntungkan dan menjanjikan serta fleksibel. Saya juga mengikuti lomba-lomba tersebut. Dengan mengikuti lomba kan akan banyak bertemu dengan relasi dan teman-teman baru ya Kak. Dan itu juga akan mendukung salah satu cita-cita saya, yaitu menjadi seorang influencer. Kakak bisa lihat di Instagram saya sering mengupload konten-konten dan juga sering mengupload video-video, carousel segala macam itu yang berhubungan dengan edukasi. Jadi kalau misalnya banyak relasi otomatis banyak juga kan yang follow. Semoga secepatnya bisa terkenal ya. Begitu Kak. Oke, wah keren banget nih dari background-nya Kak Mimi ya, dari mulai berusaha, kemudian juga mengikuti lomba-lomba, dan juga selain itu juga aktif di Instagram untuk, itu ya, membagikan konten-konten edukasi kepada teman-teman kita, gitu. Kalau di tengah-tengah kesibukan yang ini, gimana sih caranya Kak Mimi membagi waktu untuk berusaha, berwirausaha, kemudian ke akademi, ke lomba, dan lain sebagainya? Apakah Kak Mimi punya tips yang bisa dibagikan nih buat teman-teman Poko di luar sana? Kalau misalnya saran dari saya sendiri nih, kadang-kadang kan yang membuat kita nggak maju-maju, yang membuat kita takut untuk melakukan sesuatu adalah kita terlalu banyak berpikir sebelum melakukannya. Padahal kita belum coba, jadi seharusnya kita coba terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa tahu apakah kita ini sanggup atau tidak. Jadi sebenarnya kalau misalnya cara saya mengatur waktu itu, mungkin dilihat orang saya kayak, wah Mimi aktif banget sih, wah Mimi kayaknya jarang istirahat deh, wah kayaknya Mimi begadang terus. Padahal enggak, padahal saya tuh orangnya jujur, saya tuh orangnya banyak istirahat dan juga saya itu sering jalan-jalan, terus
habis itu saya sering menggunakan waktu-waktu saya untuk men-chat doi saya, misalnya seperti itu, ya saya masih banyak punya waktu luang. Karena kenapa? Karena setiap saya ingin melakukan sesuatu, ya udah saya langsung kerjakan aja pada saat hari itu, dan biasanya kan yang membuat kita jadi lalai dengan waktu, lalai dengan cara kita mengerjakan tugas adalah kita tuh selalu menunda-nunda sebelum kita mengerjakan tugas. Sehingga yang ada tugasnya tidak selesai, waktu kita yang banyak itu terbuang untuk kita misalnya menonton, atau misalnya untuk kita scrolling-scrolling Instagram. Padahal dari waktu kita scrolling-scrolling Instagram itu banyak banget yang bisa kita lakuin. Kakak pernah nyadar nggak kalau misalnya kita scrolling Instagram itu minimal 2 jam, padahal di 2 jam itu mungkin aja kita udah bisa nyelesain minimal 2 tugas gitu, tugas resum kah, biasanya kan anak kuliahan tugasnya ada resum tuh, terus habis itu makalah dan lain sebagainya. Jadi kalau tips dari saya sendiri adalah cara mengatur waktunya, pertama, jangan pikirin dulu tugasnya ini gimana sih, yang ada nanti kebanyakan mikir, terus nggak dikerja-kerjain, kerjain aja dulu, nanti kalau misalnya lagi dikerjain terus terdapat kesusahan, nah baru kalian jadinya tahu, oh aku susah di sini, berarti aku harus cari sumber ini, cari langsung solusinya, jangan terlalu banyak mikir ini itu, kita kerjain dulu, terus habis itu jangan lupa, jangan suka menunda-nunda waktu, kalau misalnya ada waktu yang pas dan tepat untuk kita mengerjakan tugas, atau untuk kita mengerjakan sesuatu yang penting, langsung aja kerjakan, karena dengan kita tidak menunda-nunda waktu, kita juga akan lebih banyak memiliki waktu luang. Biasanya kita kan begadang itu bisa sampai jam 3 pagi, saya nggak yakin kalau misalnya cuma nugas aja. Paling isinya scroll-scroll media sosial, atau misalnya begadang, maraton drama Korea gitu ya, biasanya kalau misalnya begadangnya sampai jam 3 pagi, jadi itu bukan produktif atau sibuk kita menugas, atau misalnya kita sibuk lagi ngisi-ngisi kegiatan apa gitu, tapi sebenarnya kita tuh lebih banyak sibuk dengan nunda-nunda waktu gitu, Kak. Dengan nunda-nunda yang seharusnya kita bisa kerjakan. Dengan tidak menunda-nunda, maka kita bisa yang namanya mengefektifkan waktu, dan kemudian kita bisa mendapatkan banyak waktu luang setelahnya gitu. Apalagi kan lebih tenang jadinya ya, nontonnya, atau healing-healingnya, jalan-jalannya, kalau misalnya tugas-tugas sudah selesai. Oke, jadi, ini ya, yang penting kalau misalnya kita mau memulai sesuatu itu, yang penting kita mulai dulu, jangan takut mengkhawatirkan, apakah nanti ini gimana sih, susah nggak sih, kayak gitu. Yang penting kita mulai dulu ya kan, nanti kalau misalnya terdapat masalah di tengah-tengah jalan, kita, baru mulai mencari gimana sih caranya menyelesaikan problem solving-nya gimana sih, gitu. Nah, ngomong-ngomongin, tentang masalah nih, mungkin, di tahun ini atau mungkin dalam kegiatan Kakak tadi yang berakademik, berwirausaha, tentunya juga, pasti terdapat, problem juga, mungkin juga dari diri sendiri atau mungkin problem dari luar. Nah, mungkin, boleh diceritakan Kak, kalau misalnya problem-problem yang sempat Kak Mimi alami nih dalam berkegiatan sampai saat ini, dan mungkin sekalian juga problem solving Kakak tuh gimana buat menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi yang pertama, problem yang pasti sering banget kita semua rasakan, bukan cuma saya aja, adalah mager alias males gerak. Jadi sebenarnya kita tuh banyak tugas, atau misalnya kita harus banyak ada yang dilakuin, tapi dalam hati tuh kayak, kok kayaknya aku males yang lakuin apa-apa, aku males banget ngerjain ini, aku belum ada inspirasi, aku masih stuck gitu, aku nggak punya ide gitu. Kalau saya nih jujur aja, saya sering banget ngerasa kayak gitu, dan cara saya mengatasinya adalah, ya udah kalau misalnya saya lagi nggak mood kayak gitu, saya tanya teman saya, atau misalnya tanya orang yang mungkin akan membangkitkan motivasi dan semangat saya, atau misalnya kalau saya lagi males kayak gitu, saya tiba-tiba lihat nanti YouTube-nya siapa gitu, orang yang terkenal, terus orang sukses, orang hebat, nanti kan lama-lama saya kayak, ih aku pengen jadi kayak dia, kan aku punya impian nih, kalau misalnya aku punya impian, kalau aku mager kayak gini, kapan sih aku bisa berkembangnya, kapan sih aku bisa mewujudkan impian aku. Jadi kalau misalnya kita udah punya motivasi, udah punya goals, udah punya tujuan, otomatis kita tuh bisa menghilangkan mager-mager kita, karena kita tuh sadar kalau ada sesuatu yang harus kita gapai gitu, Kak. Karena kan kebanyakan kalau misalnya kita mager dan lain sebagainya itu kalau misalnya kita lagi kurang motivasi. Kayak misalnya pas awal-awal kuliah, namanya mahasiswa baru kan pasti lagi pada membara-membaranya, semangat-semangatnya, tapi ya harusnya kita nggak boleh menjaga semangatnya itu cuma pas awal aja. Harusnya dari awal sampai akhir tetap kayak gitu. Nah, caranya kayak gimana? Caranya adalah mengetahui tujuan, goals, motivasi, dan hidup kamu
kamu. Dan tujuannya itu kalau bisa adalah yang jangka panjang. Kalau misalnya susah menerapkan tujuan yang jangka panjang, jadi kasih aja dulu kayak goals tujuan yang jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek. Kayak misalnya bulan ini aku pengen followers aku naik 500, atau bulan ini aku mau usaha aku ini maksimal atau minimal omsetnya segini gitu. Terus habis itu aku pengen IPK aku nanti dapat segini. Nah, kalau misalnya kita udah punya tujuan, udah punya motivasi, udah punya inspirasi, otomatis nanti kita akan hilang sendiri tuh Kak magernya. Karena kita merasa ada satu hal yang harus kita capai. Nah, kayak gitu. Terus kan mager udah. Terus yang kedua adalah masalah yang satu lagi nih, yang sering banget dialamin terutama para ciwi-ciwi nih, Kak. Overthinking. Kan kita biasanya kalau misalnya mau memulai sesuatu, apalagi cewek-cewek nih, kebanyakan overthinking-nya terlebih dahulu, kayak saya udah bilang di awal. Padahal kita belum tahu nih jadinya kayak gimana. Terus habis itu kalau misalnya kita kerjain apakah benar akan dihujat orang banyak atau banyak orang nggak suka apa gimana. Ya karena kita belum ngerjain, kenapa kita takut gitu loh dengan apa yang akan terjadi. Harusnya kita kerjain dulu, baru kita hadapin hasilnya gitu. Karena kalau misalnya kita overthinking terus, habis itu kita juga terlalu memikirkan omongan orang lain, apalagi orang lain kan nggak bisa ya semua orang itu kita bikin suka sama kita, karena kita juga hidup di dunia itu tujuannya tentu bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menggapai tujuan kita sendiri. Jadi kayak misalnya aku kan bikin-bikin konten Instagram nih, mungkin ya sering juga ada beberapa kadang-kadang yang bilang kayak, ih kok kontennya kayak alay banget, atau misalnya kok kamu kepedean banget sih, kok kamu hiperaktif banget sih, kayak gitu, kayak gitu. Tapi aku dalam hati bilang, aku bikin kayak gini karena aku punya tujuan, aku punya motivasi, aku punya inspirasi, dan juga aku membuat konten ini aku tetap jadi diriku sendiri gitu loh. Dan kakak lihat ya di sini kalau misalnya aku emang banyak gerak gitu ya, jadi aku nggak berpura-pura di konten itu. Aku beneran nunjukin jati diri aku yang asli, aku beneran menunjukkan kalau ini yang aku mau, aku pengen jadi konten creator, aku ada usaha yang harus dikembangin, terus habis itu aku juga mau bagus di akademik supaya nanti-nantinya mudah, kan banyak ya Kak, kayak kegiatan-kegiatan, dan juga kalau kita ikut segala sesuatu yang mewajibkan adanya minimal IPK, dan menurut saya IPK itu adalah salah satu hal yang penting juga gitu loh untuk keberlangsungan kita ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya cara saya memproblem solving ke overthinking-an dan juga kemageran itu ya dengan itu tadi. Kalau mager dengan cara saya ingat lagi motivasi dan tujuan saya apa, kalau misalnya saya lagi overthinking, saya mikir lagi tujuan dan motivasi saya apa, dan tidak lupa sih kalau overthinking ini saya perlu orang untuk bicara gitu, orang yang saya percaya dan orang yang bisa membuat mood saya jadi lebih baik lagi, karena juga tidak dipaksakan ya Kak, kalau overthinking ini cuman kita simpan sendiri biasanya malah tambah lama gitu, overthinkingnya malah kesini kesana kesini kesana, malah tambah banyak overthinkingnya. Jadi saya juga mengajak ngomong gitu orang yang saya percaya, orang yang bisa membuat saya lebih pede dan bangkit lagi, seperti misalnya mama saya, keluarga saya, terus habis itu ada juga ya doi saya, karena dengan cara begitu saya juga jadi paham gitu dan sadar kalau misalnya oh saya nggak seburuk itu kok, saya harus percaya diri gitu. Malahan kan saya ada cerita nih Kak, waktu itu kan saya ada kalah menang lomba tuh Kak, tapi setiap saya kalah menang lomba itu, setiap saya cerita ke doi saya nih, doi saya malah bilang gini kayak, ih kamu tuh padahal udah bagus banget tadi, itu jurinya yang salah gitu, malah dia yang marah-marahin jurinya, kan otomatis saya yang cewek yang merasa overthinking saya, ah jelek banget, berarti tadi aku tampilnya langsung kayak pede lagi kan, oh berarti saya tadi bagus nih tampilnya gitu. Jadi kita emang perlu banget sih Kak, selain yang motivasi tujuan dan segala macam itu support system dalam hidup kita. Kalau dari saya sih seperti itu Kak, dua masalah tadi yang sering banget muncul gitu. Oh iya, itu aku juga mager dan overthinking ini memang masalah di sejuta umat ya, mungkin kayak bahkan buat saya sendiri nih, itu mager dan overthinking juga masih kayak sering banget menghantui di kehidupan sehari-hari. Tadi keren banget tipsnya kalau misalnya ada, mager dan sebagainya, kita harus ingat lagi goals kita tuh apa sih, kita harus ingat apa yang pengen kita capai, jangan sampai kita ke-distract dengan misal omongan orang lain, terus malah membuat kita overthinking dan lain sebagainya. Selain itu juga tadi, kami bilang kalau pentingnya support system di dalam kehidupan kita gitu, entah mungkin dari, keluarga, sahabat, teman, bahkan mungkin dari pasangan kita sendiri gitu. Jadi nggak usah kalau misalnya overthinking kita simpan sendiri, kita bebas ceritakan daripada
daripada disimpan sendiri-sendiri malah makin menjadi-jadi ya, dan malah kita, makin terpuruk. Jadi sepenting itu support system Sobat Poko. Jadi mungkin Sobat Poko kalau misalnya mengalami masalah yang sama nih kayak Kak Mimi, kayak saya juga mager dan overthinking, boleh diterapkan nih Kak, tips dari Kak Mimi, keren banget. Tadi kalau ngomong-ngomong soal, tadi goals ya Kak Mimi. Untuk Kak Mimi sendiri goals tahun ini tuh sebenarnya apa? Selain tadi dari akademik, dari IPK, lomba-lomba dan sebagainya. Mungkin boleh diceritakan Kak, untuk goals Kakak tahun ini tuh apa aja? Dan, mungkin apakah ada yang sudah tercapai atau langkah-langkah Kakak yang, untuk mencapai goals Oke, Kak, mohon maaf sepertinya termute. Suara Kak itu termute. Oh, saking semangatnya mau ngomong nih sampai lupa di-unmute, gimana sih? iya. Oke, nggak Ya apa-apa Kak, Kak. nih saya izin jawab dulu dari yang sudah tercapai mungkin ya Kak. Jadi goal saya selalu ngeset goal saya untuk IPK. Nah, alhamdulillah di semester 1 saya bisa mendapatkan IP 3,96 dan IP semester 2 ini baru aja muncul 3,92. Jadi alhamdulillah itu udah tercapai goals-nya buat yang akademik ya, ini akademik. Terus habis itu saya ada goals juga yang tahun kemarin saya pengen banget kalau misalnya Instagram saya itu followers-nya bisa mencapai 3.000 dan alhamdulillah ini sudah mencapai 3.000 bulan kemarin. Instagram saya udah 3.000 berapa followers gitu. Ya itu Kak, misalnya dari sisi akademik kayak gitu, terus habis itu ada juga buat followers Instagram saya, terus ada juga buat The Best Company, sama juga untuk lomba kali ya Kak. Saya mau cerita buat lomba ini, saya tuh punya goals juga, setahun itu saya minimal ada menang lomba, minimal banget kayak 7 atau sampai 10. Nah, alhamdulillah tahun kemarin saya juga udah ada menang untuk menang lombanya. Jadi untuk goals saya sendiri sebenarnya itu bukan goals yang muluk-muluk ya Kak, karena kan untuk goals yang sudah tercapai ya Kak, jadi goals-nya yang sudah saya capai ya, yang itu tadi saya sebutkan, terus habis itu juga saya itu selalu punya goals kalau misalnya apapun yang saya lakukan, saya harap bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau misalnya saya lagi bikin konten dan lain sebagainya, atau misalnya saya sudah habis kayak kuliah atau misalnya dapat materi yang bagus, nah itu saya upload di Instagram, di media sosial. Jadinya kan orang lain bisa lihat dan juga otomatis orang lain dapat manfaat gitu dari lihat postingan saya. Apalagi kan kalau misalnya media sosial itu terus-menerus ada di sana ya Kak, kan bisa jadi amal jariah juga gitu Kak buat saya. Jadi untuk goals-goals yang sudah tercapainya itu, oh ya satu lagi saya juga punya mimpi dari dulu sejak saya SD, saya pengen banget itu pengabdian masyarakat di yang namanya kawasan-kawasan terpencil, Kak. Terus habis itu, tapi saya bingung ini biayanya gimana sih saya bisa pengabdian masyarakat di kawasan-kawasan terpencil kayak gini kalau nggak ada biayanya. Tapi alhamdulillah tahun ini juga, tepatnya pada tanggal 17 Maret kemarin, saya berangkat tuh Valley Funded pengabdian masyarakat ke Desa Tulang di Kepulauan Riau. Tuh saya nggak nyangka banget Kak, alhamdulillah banget ya kalau misalnya kita udah punya niat yang baik, tujuan yang tulus, dipermudah gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya untuk goals yang tercapai alhamdulillah sudah banyak untuk tahun ini. Untuk goals yang belum tercapai, jujur saya itu orangnya kalau misalnya ngeset goals itu nggak pernah kalau misalnya belum tercapai saya mikirin banget itu Kak. Jadi kalau misalnya goals yang belum tercapai mungkin saya itu pengen banget ada menang salah satu lomba yang berhubungan dengan duta-duta gitu Kak. Misalnya aja kayak duta genre atau misalnya duta apa gitu, misalnya duta-duta yang kayak model-model gitu Kak. Kakak tahu aja kan ya gimana. Cuman kenapa sampai nggak ada sampai sekarang gitu ya, karena pertama-tama kalau misalnya saya lihat
lomba yang duta-duta kayak gitu, saya lihat ya ada minimal tinggi badan, terus habis itu kadang-kadang juga kan nggak boleh kacamata. Jadi ya sebenarnya ini bukan goals yang pengen saya capai banget, tapi kalau misalnya saya terus-menerus kayak misalnya olahraga dan lain sebagainya, mungkin saya bisa bertambah gitu ya Kak, tinggi badannya, atau kalau misalnya jaga mata gitu, kok jaga mata sih, gimana ya bilangnya? Misalnya ini matanya dijaga gitu, nggak terlalu sering ngelihat layar, mungkin ya minusnya bisa kurang dengan cara minum obat dan lain-lain. Mungkin saya bisa mencapai juga salah satu impian saya yang jadi duta-duta itu. Karena dari dulu saya tuh pengen banget ya Kak, kalau misalnya jadi duta kan kayak banyak gitu ya Kak fotonya gitu yang keren-keren, difotoin sama orang-orang profesional. Dan juga saya dulu punya cita-cita gitu mau jadi duta besar Indonesia, dan saya mikirnya kalau mau jadi duta besar Indonesia dulu tuh saya harus jadi duta macam-macam dulu. Nah, ternyata enggak juga gitu loh, Kak. Nah, kalau dari saya sih itu untuk goals yang sudah tercapai sama yang belum tercapai gitu, Kak. Oke, keren banget nih Kak Mimi. Untuk goals yang udah tercapai di tahun ini udah banyak banget ya, dari mulai followers, kemudian akademik, juga dari sisi wirausahanya pun alhamdulillah lancar ya Kak Mimi, udah sesuai dengan goals yang Kak Mimi set. Semoga untuk kedepannya goals-goals yang tadi Kak Mimi sebutkan, kita sama-sama doakan semoga dilancarkan dan dipermudahkan oleh Allah. Nah, untuk selanjutnya nih, di tengah padatnya kesibukan Kak Mimi, tadi banyak banget kesibukannya Kak Mimi ternyata, Kak Mimi gimana nih cara bagi waktu untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya Kak Mimi, untuk waktu olahraga gitu-gitu? Atau apakah Kak Mimi juga, pernah mengalami, kayak, masalah mental health kayak burnout dan lain sebagainya gitu? Mungkin boleh diceritakan, Kak? Oke, ini saya izin cerita dulu buat yang pertama kali Kakak sebut tadi, buat kesehatan gimana caranya. Jadi kan saya tuh kalau misalnya ada tugas langsung saya kerjain saat itu juga ya, Kak. Jadi saya banyak waktu luang tuh. Nah, jadi saya itu orangnya ya kerjaannya tidur terus, Kak, kalau misalnya saya lagi nggak ada kerjaan. Jadi ya insya Allah nih kesehatan saya terjaga juga gara-gara saya banyak tidur. Karena kan kebanyakan orang itu ya begadang misalnya sampai malam banget gitu, udah lebih dari 12 malam tidurnya gitu. Nah, kalau saya sendiri nggak bisa kalau misalnya tidur kemalaman. Saya itu maksimal banget tidur jam 11 gitu. Kalau misalnya saya bisa tidur jam 8, jam 9, saya tidur jam segitu. Jadi bangun-bangun seger gitu, Kak. Kalau misalnya buat olahraga, saya nggak mau munafik juga ya, Kak. Kalau misalnya saya itu habis bangun pagi, saya biasanya juga suka tidur lagi. Jadi kalau misalnya buat olahraga, ini dia suka angin-anginan gitu, Kak. Tapi caranya untuk mengatasinya adalah dengan cara kita banyak gerak gitu, Kak. Kan gerak itu bisa dengan apa aja ya, Kak. Kayak misalnya di sepanjang hari setelah kita bangun tidur, setelah tidur lagi itu kita olahraga, senam zumba, atau misalnya lari-lari sedikit. Dan juga kalau misalnya saya sendiri kan bikin konten tuh, bikin konten kan kadang-kadang saya harus lompat-lompat lah, saya harus begini begitu lah, banyak juga tuh kayak keringat yang keluar, dan juga ya kalau misalnya kita aktif gitu, insya Allah ya badannya juga akan tetap sehat gitu, terjaga. Dan yang paling penting sih menurut saya adalah jaga makan ya, Kak. Kalau saya sendiri kalau misalnya saya lapar, saya itu nggak bisa banget yang namanya nahan-nahan lapar. Karena kalau misalnya saya nahan lapar, yang ada saya jadi bete. Terus saya jadi bad mood, saya jadi suka marah-marah. Tapi marah-marahnya cuman ke misalnya ke mama saya gitu, saya tiba-tiba mukanya jadi cemberut terus. Atau misalnya ke doi saya, dia nggak salah apa-apa, saya marahin. Jadi katanya, udah nggak usah diet-diet dah, udah nggak usah nahan-nahan lapar, udah makan aja. Jadi ya saya kalau misalnya lapar, saya makan gitu, Kak. Saya bisa satu hari itu makan berapa kali gitu, tapi alhamdulillah juga saya walaupun makannya banyak kan geraknya juga banyak ya Kak, jadi ya ada defisit kalori gitu ya, jadi keringatnya keluar gitu Kak, dan ya berat badannya tetap terjaga juga gitu Kak jadinya. Jadi kalau cukup, makannya dijaga, terus habis itu kesehatan juga bermula dari pikiran ya Kak. Kalau misalnya pikiran kita banyak pikiran gitu, terus habis itu kita mikirin macem-macem, kita sering banget yang namanya negative thinking, suuzon sama orang, atau misalnya iri dengki, itu saya rasa akan lebih cepat sakit atau misalnya lebih sering sakit gitu ya Kak. Apalagi di zaman sekarang ini kalau misalnya imunnya lagi nggak bagus gitu ya, pasti cepet banget dong terserang penyakit. Jadi saran saya untuk kesehatan itu tentunya selain yang tadi tadi saya sebutkan adalah kita juga harus cara pikiran gitu. Kita harus jaga pikiran kita tetap fresh, terus habis itu kita juga harus tetap jaga kondisi mental kita yang tadi Kakak sebut ya, apakah saya ada masalah mental health misalnya burnout dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya cara saya sendiri untuk misalnya menanggulangi masalah-masalah yang mungkin nanti terjadi ya Kak, kayak misalnya saya kan banyak kegiatan nih, terus habis itu saya juga ada beberapa goals atau misalnya saya ngasih 1 bulan itu saya minimal ikut 5 lomba apa nggak pusing gitu ya, Kak.
Jawabannya adalah karena saya punya tujuan itu, jadi saya harus bertanggung jawab dong dengan pilihan saya. Terus habis itu juga ada banyak mimpi-mimpi, tujuan-tujuan yang saya mau capai. Jadi setiap saya kayak merasa pusing gitu, awalnya saya pusing, ya balik lagi ke support system yang tadi saya bilang, saya bakal ya ke mereka, saya cerita ini dan itu. Terus kalau saya cerita biasanya nanti diajak jalan, entah nanti saya ditraktir, kan saya jadi nggak sedih lagi ya Kak, gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya saya lagi ada masalah, entah saya terlalu capek atau sebagainya, tapi saya nggak pernah sih Kak kayak terlalu capek-capek banget, enggak. Karena kayak yang saya bilang tadi, saya orangnya suka tidur, saya suka tidur, terus habis itu juga saya kalau misalnya ada waktu luang atau misalnya olahraga saya juga nggak paksa-paksain, kalau misalnya saya lapar saya makan gitu Kak. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau misalnya aspek-aspek itu sudah terjaga, otomatis pikiran kita juga akan terjaga, karena kadang-kadang kan kalau misalnya kita kurang makan, kurang istirahat, kita juga lebih cepat stres gitu Kak, karena memang itu ada masalah gitu dari dalam tubuh yang mempengaruhi ke pikiran kita, dan nantinya kalau dari pikiran otomatis larinya ke mental gitu ya Kak, mental health. Karena ya balik lagi segala sesuatu yang berhubungan dengan mental health itu pastinya berhubungan dengan pikiran kita gitu Kak, kalau dari saya sendiri. Oke deh, jadi, tips dari Kak Mimi nih untuk, menjaga kesehatan fisik, mental ya, supaya kita harus, jaga pola makan, istirahat juga yang cukup, dan juga yang, paling penting nih di-highlight sama Kak Mimi supaya kalau misalnya, kita banyak masalah dan sebagainya, kita pokoknya nggak perlu malu-maluin, kita juga terjaga ya, nggak mikirin yang macam-macam, karena itu juga menjadi salah satu penyebab, kita jadi, apa, nanti nggak fokus ke tujuan kita, merasa capek dan lain sebagainya, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini Kak, Pokok Scholarship nih, dulu apakah mendapatkan beasiswa ini juga menjadi salah satu goals Kakak untuk tahun ini, atau mungkin memang, sudah ada goal sebelumnya, keinginan untuk mendapatkan beasiswa, dan atau mungkin Kak Mimi nih sebelumnya juga udah pernah dapat beasiswa gitu, mungkin boleh diceritakan, Kak? Kalau untuk beasiswa sendiri, saya sendiri itu rutin dapatkan beasiswa dari kantor papa saya. Jadi untuk kantor papa saya itu kan ada kayak rutin ya berapa semester, 1 semester sekali atau berapa bulan sekali gitu kayak dikumpulin raport, sertifikat dan lain sebagainya. Makanya saya kan tadi menyinggung-nyinggung soal IP ya, karena memang itu yang diperlukan gitu sering untuk persyaratan beasiswa. Jadi kalau untuk beasiswa sendiri, saya udah rutin menerima yang dari kantor papa saya itu. Terus habis itu untuk pokok scholarship sendiri ini tentunya karena pernah saya ikuti, tentunya menjadi goal saya. Kalau misalnya saya pernah ingin banget menjadi salah satu awardinya pokok scholarship, dan alhamdulillah ya nggak nyangka banget nih malah jadi awardi terbaiknya pokok scholarship. Dan alhamdulillah dari yang pokok scholarship ini saya juga mendapatkan banyak banget nih kayak pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa saya kembangkan baik soft skill maupun hard skill, dan juga pengembangan minat dan bakat gitu Kak. Jadi tentunya kalau misalnya Kakak tadi nanya ya apakah Pokok ini pernah jadi salah satu goals Kakak gitu, pengen banget dapat beasiswa Pokok Scholarship, tentunya jadi kalau misalnya dari saya sendiri sih tentu saja pernah menjadi goal saya, karena ya ini sudah saya lewati, sudah saya lalui, dan akhirnya saya kemudian bisa menjadi awardee terbaik, tentunya tidak akan bisa saya dapat tanpa adanya semangat gitu untuk mengikuti program-programnya. Dan adanya semangat untuk mengikuti program-programnya itu tentunya muncul karena saya punya tujuan, yaitu saya pengen mendapatkan beasiswa atau saya pengen jadi awardee terbaik dari Pokok Scholarship, kayak gitu sih Kak dari saya. Oke deh, jadi ternyata Kak, Mimi ini udah itu ya, udah dapat beasiswa rutin dari, kantor orang tua ya, Kak? Oke, nah kalau misalnya, ada nggak sih Kak momen-momen yang sangat membuat Kak, Mimi sendiri ini terkesan dari Pokok Scholarship? Mungkin dari teman-temannya, pembicaranya, atau kegiatannya, dan lain sebagainya? Kalau dari saya sendiri sih yang membuat saya terkesan dari Pokok Scholarship itu pertama adalah kegiatan-kegiatannya, karena ini kegiatannya ya benar-benar sangat bermanfaat, baik dari materi-materinya, terus habis itu pembicara yang dipilih juga nggak kaleng-kaleng ya Kak, kalau saya bilang semuanya keren-keren banget. Terus dari awardee-awardee-nya juga membuat saya terkesan banget, karena ini first time saya mengikuti suatu kegiatan kayak gini, tapi awardee-nya itu semuanya aktif-aktif banget. Bahkan kalau misalnya pembicara itu selesai
ngomong, kan ada sesi tanya jawab tuh, Kak. Kan ditanya, "Siapa mau nanya?" Itu awardee-nya hampir semuanya ya, hampir 100% angkat tangan semua. Itu kayak saya speechless banget gitu. Ya Allah, ini pada semangat-semangat banget nih. Waduh, saya baru pertama kali ketemu circle ambis-ambis banget kayak gini. Kan biasanya mentok-mentok ya 5 gitu, 6 gitu, itu juga udah banyak banget. Ini enggak, ini 10 lebih gitu, Kak. Ya saya bilang tadi hampir 100% semuanya angkat tangan. Terus kalau misalnya awardee-awardee-nya ini sendiri juga sudah aktif gitu ya, Kak, misalnya lagi Zoom gitu, mereka kalau misalnya ditanya gitu aktif, mereka jawab di kolom chatnya. Itu sih yang membuat saya terkesan banget dari program-programnya, terus habis itu juga dari materi yang dibawakan, pembicaranya semuanya sih membuat saya terkesan, dan juga oleh para awardee-awardee-nya nih, awardee-awardee yang sangat bersemangat dan membangun ya cita-cita seperti kalau misalnya saya lihat orang semangat itu kan otomatis saya mikir kayak, aku kan pengen jadi audit terbaik juga nih, misalnya aku kan pengen juga nih dapat beasiswa pokok, berarti aku harus lebih aktif lagi dong, kan kemudian muncul pikiran-pikiran kayak gitu ya, Kak. Nah, jadinya mereka ini yang awardee-awardee yang lainnya ini yang membuat saya termotivasi, karena semua yang ada di Poko Scholarship ini keren-keren banget ya, Kak, gitu. Jadi saya sendiri juga nggak nyangka gitu, Kak, tadi saya jadi awardee terbaik, karena seperti yang saya lihat kalau persaingannya sangat ketat, dan saya lihat kalau awardee-awardee-nya ini semuanya sangat ambis-ambis banget gitu, dan ada semangat-semangat banget dari caranya mengikuti program-program Poko Scholarship gitu, Kak. Wah, oke deh, itu cerita pengalaman dari, Kak Mimi ya, dari ikutan program Pokok Scholarship. Nah, dari program tersebut mungkin, benefit-benefit apa sih yang Kak Mimi dapatkan dan Kak Mimi rasakan nih hingga saat ini dari mengikuti kegiatan-kegiatan dari Pokok Scholarship? Kalau benefit yang saya dapatkan tentunya sangat banyak, dan menurut saya semua materi yang saya lihat, yang saya dengar dari pembicara, itu semuanya berpengaruh ke saya gitu ya, Kak. Kayak misalnya saya ambil contoh, waktu itu ada materi dari Kak Raihan Fasya, waktu itu beliau materinya public speaking. Terus saya jadi tahu nih ada beberapa tipe-tipe audiens, dan selain saya juga bisa menyerap materinya, terus saya juga bisa mengamalkannya di kehidupan. Materi-materi yang beliau kasih ini juga menjadi salah satu inspirasi saya dalam membuat konten gitu. Karena kan ada materi yang beliau kasih waktu itu, ada beberapa tipe audiens yang saya sebut tadi itu, ternyata saya lihat nggak ada gitu Kak di internet, jarang gitu yang kasih tahu. Nah, jadinya setelah beliau kasih tahu materi itu, otomatis saya juga jadi punya ide buat konten dong Kak. Nah, jadi rencananya saya mau bikin reels gitu Kak, reels Instagram gitu tentang yang beberapa tipe-tipe audiens itu. Kayak misalnya aja untuk yang public speaking ini yang saya alamin gitu ya Kak, kalau misalnya untuk keluar-keluar gitu, untuk public speaking yang bagus kayak gimana. Nah, saya belajar juga misalnya dari Kak Rehan Fasya itu, misalnya cara tips berkomunikasi yang baik itu harus kita lihat dulu nih audiensnya. Jadi kalau misalnya audiensnya kakek-kakek atau misalnya orang-orang tua, kan kita nggak mungkin ya kakek jedar, 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 jedar. Pasti mereka yang ada malah jadi capek ngelihat kitanya gitu. Jadi harus disesuaikan juga sama audiens cara kita membawakan materi kayak gitu Kak kalau dari saya. Atau misalnya dari yang waktu itu ada juga materi leadership. Dengan materi leadership itu saya juga bisa belajar gimana sih caranya jadi leader yang baik, terus habis itu gimana sih cara jadi leader yang didengar, dan leader yang bukan cuman menyuruh-nyuruh doang, tapi ikut juga menjadi satu kesatuan dari komunitas atau dari suatu organisasi, itu dengan cara menjadi misalnya saja nih leader yang pengertian, perhatian, menjadi pendengar yang baik, bukan cuman leader yang nyuruh-nyuruh doang, dan bukan leader yang bikin anak buahnya takut, kayak gitu Kak kalau dari saya. Pokoknya semua materinya itu menurut saya sangat bermanfaat, dan juga untuk setelah saya mendapatkan materi-materi tersebut kan langsung ada penugasannya ya Kak. Jadi dari materi langsung ke penugasan, yang mana itu berarti dari materi kita langsung apa sih itu namanya, kita langsung bikin gitu, atau misalnya kita langsung membuat sesuatu yang sesuai dan relevan dengan materi yang udah dikasih. Jadi ya lebih ingat lagi gitu sama materinya, karena habis dikasih materi langsung dikasih tugas yang sesuai sama materi tersebut, kayak gitu Kak kalau dari saya. Oke deh, jadi, dari Pokok Scholarship ini, jadi Kak Mimi tadi udah menyebutkan kalau misalnya, banyak banget benefit yang kita dapatkan dari workshop-workshop-nya juga, dan juga dari implementasi
workshop itu sendiri, karena banyak penugasan. Jadi kita nggak cuma dapat ilmu, tapi kita dikasih kesempatan untuk langsung mengaplikasikannya dari penugasan-penugasan tersebut, gitu. Nah, mungkin dari kegiatan pokok scholarship ini, dari awal atau sampai akhir pas daftar sampai kemarin Kakak jadi award di terbaik dari pokok scholarship ini, mungkin ada struggle-struggle yang Kakak alami, mungkin dari pendaftarannya atau mungkin dari awal sampai ketemu tim dan ketemu macam-macam orang yang kayak tadi aktif, semangat banget, mungkin juga di tim Kakak gitu, mungkin ada struggle-struggle atau, hal-hal yang menarik yang bisa kita ini Kak, kita tahu gitu dari pengalaman Kakak mendapatkan. Ini saya tertarik nih untuk membahas yang Kakak bilang tadi, kan ada yang aktif, ada yang pasif gitu, atau pengalaman setim dengan siapa gitu. Ini sangat terjadi ya Kak di kelompok saya. Kebetulan saya kan leader tim ya, terus saya juga nggak mau sebut saya tim nomor berapa, terus saya juga nggak mau sebut orang-orangnya. Pokoknya di tim saya itu sepertinya timnya isinya juga ya orang sibuk semua gitu Kak. Jadi kayak misalnya kalau ada penugasan, itu pada susah-susah banget Kak dihubunginnya. Karena kalau misalnya saya telepon nih, misalnya saya chat-chat tuh lama banget balasnya, bisa 1 hari kemudian baru dibalas, atau misalnya nggak dibalas sama sekali. Dan lebih lucunya lagi tuh Kak, kan harusnya di satu tim itu ada 5 orang ya. Ini di tim saya 2 orangnya hilang gitu Kak, nggak tahu juga hilang kemana. Pokoknya nggak pernah aktif-aktif sama sekali di grup itu. Jadi saya cuma bertiga aja sama teman saya yang 2 ini, yang mereka sepertinya memang sangat sibuk ya Kak. Saya pernah lihat kan misalnya mereka nge-SW atau misalnya mereka nge-SG, ya wajar aja gitu. Misalnya mereka susah kalau dihubungin gitu. Apalagi kan saya juga belum kenal banget, belum pernah ketemu, ya saya juga nggak bisa ngejudge dong kayak misalnya, dia males banget sih nggak mau ngerjain tugas ini itu. Kan saya juga sebagai leader, otomatis saya harus bertanggung jawab dong dengan pilihan saya sebagai leader. Jadi mau kayak gimana pun anggota tim saya juga harus tetap merangkul mereka, terus habis itu tetap mengkoordinasikan tugas-tugas yang ada. Dan alhamdulillah saya kagetnya kemarin itu kan ada ya pengumuman tim terbaik gitu Kak, dan habis itu dikasih ya kayak urutannya, urutan kelompoknya gitu nama-namanya. Nah, kelompok saya itu masuk 10 besar urutan yang kelompok terbaik. Jadi saya kaget gitu kayak, "Hah, masuk?" gitu. Soalnya nggak nyangka aja gitu, karena biasanya kami juga ngerjain tugas itu jalan sendiri-sendiri gitu Kak. Kayak misalnya saya lagi repot, saya minta, "Ini siapa yang bisa tolong dong kerjain." Nah, dia yang kerjain. Atau misalnya lagi ada tugas ini, tiba-tiba dia nggak muncul, oh ya udah dia nggak usah ada lah gitu, kayak gitu Kak. Kalau dari saya sendiri soalnya kan untuk tugas pokok ini sendiri ada deadline-nya ya. Kalau misalnya telat ngumpulin, takutnya juga nggak dapet nilai atau nilainya bakal kurang gitu. Jadi untuk cara saya menghadapi anggota-anggota tim yang bisa dibilang rese gitu ya Kak, tiba-tiba hilang gitu nggak muncul-muncul, ya caranya kayak gitu Kak, karena kita udah jadi leader, jadi tim, berarti kita harus bertanggung jawab dong konsekuensinya kayak gimana. Kan kita nggak bisa mengharapkan semua orang itu sama kayak kita, semua orang itu aktif, semua orang itu mau ngerjain tugas dengan baik gitu. Tapi saya juga udah terbiasa sih kayak gitu Kak, karena kenapa? Karena ya tidak bisa kita pungkiri di dunia perkuliahan juga tentunya kita akan menemukan banyak orang dan banyak banget tugas kelompok di perkuliahan yang mewajibkan kita untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain itu kan tidak bisa diprediksi ya Kak, ada yang fokusnya di organisasi, ada yang entah fokusnya di mana, ada juga yang fokus apa gitu. Kan kita nggak tahu juga ya Kak, tapi ya selagi kita ada dalam kelompok tersebut, berarti kita punya peran penting dalam kelompok tersebut. Jadi kalau misalnya ada kelompok atau misalnya ada orang nggak bisa dalam kelompok tersebut, ya berarti tugas kita untuk bertanggung jawab mengambil alih gitu, apa yang bisa kita ambil alih. Atau kalau misalnya saya udah kesel banget nih Kak, saya itu tapi kalau misalnya udah kesel gitu, saya nggak pernah marah-marah langsung kayak, kamu ini gitu." Saya tuh cuman kayak nge-spam aja kayak, ayo dong, ayo semuanya kita ngerjain tugas dong, ayo ini gimana gimana gimana." Pokoknya saya spam aja tuh, kan mereka juga pasti kayak, "Aduh ini apaan sih, Mimi kok nge-chat-nya panjang banget." Pasti mereka ujung-ujungnya kepo kayak ngelihat gitu. Ya alhamdulillah sih syukur-syukur walaupun misalnya pas mepet-mepet mereka baru ngerjain bagian-bagian mereka, tapi ya alhamdulillah dikerjain gitu ya Kak. Kan nggak bisa juga gitu ya Kak, kalau misalnya kita langsung ambil alih semuanya gitu, yang ada mereka nggak kerja gitu, dan harusnya kan ini tugas kuliah buat mereka belajar juga. Jadi kalau misalnya kita langsung kerjain sendiri ya otomatis mereka nggak belajar dong, terus mereka juga ya
dapat apa-apa dari tugas yang dikasih itu. Jadi ya lebih baik kita kasih bagian-bagiannya dan usahakan bagian-bagiannya ini disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kayak kalau misalnya kita kan lihat teman kita tahu dong dia kira-kira orangnya bisa ngerjain berapa banyak gitu. Atau misalnya dia orangnya kira-kira lelet nggak ngerjainnya. Jadi kita kasih porsi yang sesuai dengan gimana kita lihat dia. Tapi ya jangan sampai menyinggung gitu, Kak. Cuman kayak ditanya dulu secara personal, kamu kira-kira bisa nggak kalau misalnya bagiannya segini, 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 kamu kira-kira kerepotan nggak? Kan namanya tadi dikasih materi leadership gitu ya, Kak. Jadi ya harus yang namanya menghormati, menghargai, dan juga menunggu gitu, serta bertanggung jawab dengan anggota-anggota yang ada di tim tersebut gitu, Kak. Kalau dari saya sih kayak gitu untuk struggle-struggle-nya. Untuk waktu sih, untuk pokok scholarship ini menurut saya sudah sangat fleksibel ya, Kak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena cuman ya 1 kali seminggu, terus habis itu juga kalau misalnya saya lagi ada keperluan mendadak, saya bisa izin. Jadi menurut saya ini juga tidak terlalu mengikat-mikat banget untuk soal waktu, tapi ya benefit yang didapat udah sangat banyak, kayak gitu, Kak. Jadi harus daftar pokok scholarship batch kedua, gitu. Oke deh, dari struggle-struggle yang dialami Kak Mimi tadi, kita tadi bisa nangkep beberapa poin ya teman-teman, kalau misalnya kita, kerja sama tim, kita juga sebagai leader, kita perlu, menempatkan diri sebagaimana mestinya, sadar tanggung jawab kita apa, dan membagi, tugas-tugas, sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing anggota, nggak boleh memaksakan dan juga, memberatkan masing-masing itu ya. Jadi kita harus melihat kondisi masing-masing anggota tim kita juga. Nah, kalau dari Kak Mimi nih, tadi Kak Mimi juga udah sempet jangan lupa daftar pokok scholarship batch 2 nih. Kak Mimi ada tips nggak nih buat sobat Poko semuanya supaya, sobat Poko tahu nih gimana sih caranya, biar lolos Poko scholarship? Ini berarti saya harus jabarinnya dari awal banget isi formulir sampai tahap wawancara nih kayaknya. Oke, ini saya kasih tips and trick buat teman-teman semuanya. Gimana sih caranya buat lolos jadi awardee Pokok Scholarship. Sekalian saya juga mau kasih tips and tricknya jadi awardee terbaik. Sosokan banget gitu ya, Kak. Kasih tips and trick jadi awardee terbaik. Oke, ini walaupun penilaiannya pasti panitia yang tahu, tapi ini tips and trick dari saya yang mungkin bisa dijalani oleh teman-teman semuanya yang ingin daftar Pokok Scholarship batch kedua. Jadi yang pertama, kalau misalnya kalian mau sukses jadi awardee Pokok Scholarship, itu kan ada isi formulir ya, dan isi dengan sejujur-jujurnya, dan saran saya isi dengan tulus dan isi dengan panjang. Karena kenapa? Karena kalau misalnya dari isi formulir aja jawaban kita udah pendek-pendek, terus habis itu jawabannya kayak males-malesan, pasti panitia yang baca juga kayak, ini dia niat nggak sih ikut Pokok Scholarship gitu, ngetik ininya aja pendek-pendek banget gitu. Jadi saran saya kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya sebutkan kelebihan diri kamu atau sebutkan kekurangan diri kamu gitu. Nah, kamu juga harus kasih tahu tuh di situ apa sih kelebihan dan kekurangan kamu, tapi jangan pendek-pendek banget, dan kasih tahu apa solusi kamu untuk menanggulangi kekurangan kamu tersebut kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu nulis kelebihan nih, nah kamu juga harus kasih tahu dari kelebihan itu kamu bisa kenapa dan kamu bisa jadi gimana kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya sarannya kalau misalnya isi yang cara data pertama itu yang formulir-formulir itu, kalian itu harus isi dengan niat, harus isi dengan tulus, dan saran aku nih yang paling tips and trick terbagus banget adalah isi dengan panjang. Karena kalau misalnya udah isi dengan panjang, menurut saya nih panitianya juga pasti kayak, aduh dia udah ngetik panjang banget, kesian nih kalau nggak dilulusin gitu. Mungkin kayak gitu ya, saya juga nggak tahu nih, saya mau sok tahu aja. Tapi buat teman-teman semuanya mungkin ini bisa diterapkan ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya kita juga udah ngisi sesuatunya dengan niat, dengan tulus, pasti ada aja kok feedback-nya ke kita, dan insya Allah nanti lolos lah kalau misalnya kita udah isi formulir dengan benar. Jangan lupa juga kan di Pokok Scholarship itu ada ya beberapa ketentuan, kayak misalnya kita harus tag teman, habis itu kita harus pajang di SG misalnya. Nah itu semua harus dilakuin dan jangan ngibul gitu, karena pasti panitia ngecek dong itu kamu beneran udah nge-SG apa enggak sih, atau misalnya panitia pasti ngecek dong itu kamu beneran udah nge-tag teman kamu apa enggak sih. Jangan nanti disuruh tuh itu taruh foto atau misalnya SS bukti telah meng-SG, kamu malah upload foto yang lain kayak misalnya foto meme atau misalnya foto yang lain. Nah itu tentunya jadi penilaian yang besar banget dong buat panitia, kayak dia belum masuk aja udah ngibul, gimana kalau misalnya nanti masuk gitu teman-teman semuanya. Terus habis itu kan tadi untuk cara yang formulir udah ya, untuk tips and trick formulirnya. Terus habis itu sekarang adalah tips and trick buat lolos wawancara pokok.
tips and trick wawancaranya adalah, aku nggak tahu ya kalau misalnya orang-orang itu kan punya gaya bicara yang beda-beda. Jadi kalau misalnya aku bilang, "Kalian harus berbicara dengan semangat seperti aku," atau misalnya, "Kalian harus ceria all of the time," kan nggak mungkin gitu ya, malah jadi susah gitu, otomatis nggak jadi diri sendiri gitu ya pas lagi wawancara. Nah, saran aku pokoknya kalian wawancaranya itu, kalau ada yang ditanyain, kalian jawabnya usahakan lancar gitu. Kalau misalnya ditanyain apa, jawabnya yang lancar, jangan terbata-bata, dan kasih tahu aja keunggulan diri kalian dan bikin panitia-panitia itu ngerasa kalau, ih kalau aku nggak ngurusin dia rugi nih, ih kayaknya dia unik banget, atau ya akrab-akrab lah sama panitia yang wawancara, karena mungkin ya bisa jadi teman kalian juga, dan mungkin mereka lulusin kalian karena dipikirnya kayak, ih dia asik nih orangnya, ih dia rame nih orangnya, ih dia baik nih orangnya gitu. Jadi pokoknya jadi diri sendiri kalian aja, tapi tampilin gitu diri sendiri kalian yang versi terbaiknya gitu loh teman-teman. Jadi pas wawancara itu ya kalian harus ada di tempat yang kondusif, terus habis itu kalian juga harus pakaian yang rapi, terus habis itu tunjukkan pesonamu pribadi gitu. Jangan ikut-ikutan orang lain gitu ya. Pokoknya kalian pasti unik kan, semuanya menarik, semua orang itu unik. Mau dia gimana, asalkan kalian itu percaya diri ya pas jawab pertanyaan-pertanyaan pas interview, terus kalian itu menunjukkan kalau misalnya kalian itu layak untuk mendapatkan pokok scholarship ini, ya insya Allah lah dengan doa dan juga dengan usaha insya Allah lolos. Dan yang terakhir kan itu udah ya tahapnya. Dan setahu saya kemarin kalau nggak salah untuk tahap pokok ini cuman ada 2 ya, tapi untuk yang batch 2 saya kurang tahu nih apakah cuman ada 2 atau misalnya bertambah lagi, misalnya ada leaderless group discussion gitu ya, tapi kan kemarin nggak ada ya, kemarin itu isi formulir sama wawancara aja. Jadi kalau saran dari saya sih itu ya, gimana caranya untuk bisa menjadi awardee dari Pokok Scholarship. Kalau misalnya cara jadi awardee terbaik Pokok Scholarship ini sepertinya caranya adalah dengan cara menunjukkan sesuatu yang membuat orang lain tidak akan lupa gitu loh teman-teman. Gimana ya bilangnya? Kalau misalnya kalian ngomong gitu atau misalnya kalian aktif tapi kalian itu kayak biasa aja gitu kok, kayak nggak niat, atau misalnya kok tapi pas nanyanya kayak gitu misalnya nanyanya nggak berbobot dan lain sebagainya, ya pasti bakal jadi penilaian penitia juga ya, ini dia kira-kira layak jadi awardee terbaik atau enggak sih, atau misalnya dia beneran niat atau enggak sih. Nah, kalau misalnya kita itu udah melakukan segala sesuatunya itu dengan niat, dengan tulus yang saya bilang tadi, terus habis itu kita juga sudah menunjukkan diri kita sendiri, pasti panitia-panitia itu bisa lihat dong, oh dia ternyata keren banget, oh dia ternyata unik banget nih gitu. Dan saya jujur saya juga belum tahu nih kenapa saya dibilang jadi awardee terbaik, tapi saya rasa karena itu ya, kan waktu itu kalau misalnya saya ditanya-tanya atau misalnya disuruh ngomong tuh saya angkat terus tuh, terus habis itu saya ngomong, tapi itu bukan karena apa-apa sih, tapi karena saya juga orangnya emang suka ngomong. Jadi mungkin panitia ngelihatnya kayak, oh dia itu nih dia energik banget, dia semangat banget gitu, dia niat banget, dia totalitas banget ikut Pokok Scholarship, karena pasti panitia juga seneng kalau misalnya ngelihat ada awardee yang niat, yang semangat, yang totalitas, karena kayak nggak ngerasa nyesel aja gitu ngasih scholarship-nya ke mereka, karena mereka menggunakannya dengan baik gitu. Terus habis itu kan kemarin ada misalnya disuruh jadi host atau MC ya, nah kalian jangan itu juga, jangan malu-malu untuk mengajukan diri, karena kalau misalnya kita udah mengajukan diri yang pas jadi host atau MC itu, nanti kan otomatis kita bakal ngomong tuh di sepanjang sesi pas jadi host atau MC. Nah, jadi panitia itu pasti ngelihat dong kayak misalnya cara ngomong kita itu gimana, terus cara kita membawakan acara itu gimana, terus cara public speaking kita itu gimana, apakah kita benar-benar nge-host atau nge-MC-nya, dan bisa jadi ajang kita untuk unjuk diri gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kesempatan yang menyuruh teman-teman untuk berkolaborasi, jangan sungkan-sungkan untuk ikut gitu, dan jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan diri. Kalau saran dari aku sih kayak gitu. Kayak gitu Kak Zahra. Oke deh, nah ini ya udah dikasih tips-tips penting gimana nih caranya Kak Mimi, kemarin perjalanan Kak Mimi sampai lolos dan jadi awardee terbaik dari Pokok Scholarship. Buat sobat Pokok semuanya di luar sana yang pengen daftar Pokok Scholarship batch 2, boleh banget terapkan nih tips-tips dari Kak Mimi. Nah, sekarang last but not least, boleh dong Kak Mimi teman-teman sobat Pokok dikasih closing statement dan mungkin apa aja sih yang benar-benar eee, sobat Poko perlu lakuin gitu, closing statement dari Kak Mimi. Oke, closing statement dari saya adalah
Tadi tuh aku ngomong pakai aku, terus pakai saya, nggak konsisten banget. Ini apa karena udah pengaruh waktu jam malam kali ya, jadi dikit-dikit saya, dikit-dikit aku, pakai saya aja deh. Jadi ini closing statement dari saya ya buat teman-teman sekalian yang nonton podcast kali ini adalah, ya, yang jadi takdir kalian itu pasti tidak akan pernah melewatkan kalian, tapi yang tidak akan menjadi takdir kalian itu ya pasti akan melewatkan kalian. Jadi kalau misalnya kalian ingin melakukan sesuatu atau misalnya lagi melakukan sesuatu, ya kerjain aja dengan sepenuh hati, dengan totalitas, dengan semangat. Dan untuk hasil kedepannya, kalau misalnya kalian nggak dapetin itu, nah berarti itu bukan yang terbaik buat kalian. Karena Allah itu ya pasti tahu dong, ini kira-kira cocok nggak buat kamu, atau misalnya ini cocok nggak kira-kira buat kalian dapetin itu. Kayak misalnya aku ambil contoh aja, misalnya aku nih ikut pengabdian masyarakat, nggak taunya pas tahap berapa aku gugur. Nah, pastinya aku sedih dong, overthinking dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi yang kata-kata tadi, otomatis pasti ada hikmah dong dari nggak lolosnya aku. Kayak misalnya mungkin nanti kalau aku jadi pengabdian di sana, aku malah sakit. Atau misalnya kalau aku pengabdian di sana, entah nauzubillah aku nggak bisa makan karena makanannya nggak cocok dan segala macam. Kan pasti kita nggak tahu ya ada hikmah apa di balik itu. Jadi pokoknya teman-teman ngelakuin aja dulu yang maksimal banget, yang totalitas, yang semangat pokoknya ngelakuin segala sesuatunya, dan untuk hasil akhirnya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti beliaulah, atau misalnya Allah lah yang tahu gitu loh, apa sih yang terbaik buat kita gitu. Apa sih yang mungkin menjadi hal yang urgent buat kita untuk kita dapetin gitu loh teman-teman. Sama kayak misalnya kalian ikut Pokok Scholarship ini, dan saranku juga ya kalian itu harus ikut atau daftar Pokok Scholarship Batch 2 karena ini sudah sangat bermanfaat dan juga sangat inspiratif ya, dan juga sangat motivasi serta banyak banget benefit yang baik yang akan kalian dapetin, dan tentunya kalian bisa dapat banyak banget relasi. Dan kalau misalnya kalian beruntung gitu ya, kalian mungkin akan dapat relasi yang sangat aktif-aktif sekali, sama seperti aku rasain di Pokok Scholarship batch pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau dapet tuh Pokok Scholarship batch kedua, pokoknya kalian harus semangat, harus totalitas, kerjain tips and trick aku tadi. Cuman kalau misalnya kalian belum dapat kesempatan untuk mendapatkan Pokok Scholarship batch kedua itu, jangan sedih, karena kayak yang aku bilang tadi, apa yang baik buat kalian itu ya pastinya yang udah ditakdirkan buat kalian dong. Kalian nggak tahu ada hikmah apa di baliknya. Entah kalau misalnya kalian nggak lolos di Pokok Scholarship, ternyata banyak banget acaranya pokok yang bertabrakan sama jadwal kalian dan sebagainya. Jadi pokoknya kalian semuanya harus semangat, harus tetap totalitas, terus habis itu juga harus happy kiowo ya, karena kalau misalnya kita udah happy kiowo, terus habis itu kita juga udah jaga kesehatan, kita punya support system, dan pikiran kita udah tenang, kita bisa ngelakuin segala sesuatunya dengan lebih totalitas dan lebih semangat lagi. Karena gimana ya, kalau misalnya tujuan hidup kita itu terlalu material banget, kayak misalnya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, kayak aku jelasin tadi. Aku kan tujuannya mungkin kalian dengernya, ini kok material banget ya, dia pengen ini, pengen itu, pengen IP-nya harus 3,8 minimal gitu. Mungkin kalau misalnya orang lain yang denger kayak, ih kok ketinggian banget pengennya gitu, apa nggak jadi stres gitu lah. Tapi sebenarnya tujuan aku tuh bukan ya itu banget gitu. Tujuan aku itu adalah supaya aku bisa bermanfaat bagi orang lain, dan semoga aku bisa bahagia gitu loh. Karena ya gimana kalau misalnya kita udah dapat IP tinggi, atau misalnya kita udah menang lomba, tapi kalau misalnya kita nggak bahagia kan percuma gitu. Karena kita kan hidup di dunia itu cuma sekali. Kalau misalnya kita nggak mau hidup di dunia buat bahagia, ya buat apa lagi gitu loh. Jadi nggak bermakna aja gitu loh teman-teman. Dan juga kalian harus banget yang namanya punya circle yang positif, dan aku saranin kalian buat daftar Pokok Scholarship Batch 2 ini, karena ini juga circle-nya aku yakin yang terpilih juga bakal positif banget, bakal ambis, bakal motivasi kalian banget. Jadi kalian pokoknya harus daftar Pokok Scholarship Batch 2. Terus habis itu untuk support system ini, kalian harus cari pokoknya yang benar-benar paham sama kalian, yang nggak bakal let kalian down gitu loh teman-teman semuanya. Kayak misalnya orang tua kalian, ajak mereka ngomong, atau misalnya siapa, cari doi yang suportif, bukan doi karena dia ganteng doang gitu, tapi cari yang bikin nyaman, atau misalnya bisa diajak ngomong gitu loh teman-teman semuanya. Jadi pokoknya cari seseorang atau cari orang-orang yang pokoknya bisa membuat kalian berkembang lebih lagi, dan membuat kalian sadar gitu kalau misalnya diri kalian berharga. Karena kalau misalnya kalian udah pede, kalian udah merasa diri kalian berharga, dan habis itu kalian udah totalitas semangat, yang saya sebut ulang-ulang dari tadi, totalitas semangat, itu karena hal-hal itulah
kita bisa mendapatkan banyak hal yang mungkin tidak kita sangka-sangka gitu loh teman-teman. Oke deh, mantap banget nih Sobat Poko. Kita menjadi lebih semangat dan harus totalitas dalam segala kegiatan yang kita ikutin. Karena kita nggak tahu, mungkin berangkat dari semangat dan totalitas tersebut akan mengantarkan kita ke hal-hal yang memang nggak terduga ya. Mungkin dari segala hal yang hasil dari buah kerja keras kita dengan semangat dan memberikan totalitas gitu. Oke, uh, terima kasih buat Kak Mimi, buat waktunya malam hari ini, nemenin kita di podcastnya Poko. Semangat terus buat Kak Mimi, semoga hari-harinya lancar dan juga semua kegiatannya juga diberikan kelancaran dan kemudahan dari usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, buat Sobat Poko jangan lupa nantikan episode Poko selanjutnya, tentunya dengan pembicara-pembicara yang nggak kalah keren dari Kak Mimi tersebut. Oke, sampai jumpa di next Poko. Dah, Dah Sobat semuanya. Poko.